Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami seputar kekayaan naskah manuskrip Islam di Nusantara. Kita tahu Indonesia yang begitu luas wilayahnya, beragam etnis, tradisi, bahasa dan budaya, begitu kaya menyimpan berbagai naskah-naskah kuno. Dan sayang sekali berbagai naskah itu sebagian terlantar. Kita bayangkan andaikan sebuah bangsa kehilangan bahasa, kehilangan naskah, kehilangan manuskrip, maka sungguhnya bangsa itu kehilangan harta yang sangat berharga. Oleh karena itu saya ingin Anda mengikuti perbincangan ini, tapi sebelum itu mari kita saksikan sejenak ilustrasi berikut ini. Manuskrip atau naskah kuno dalam bentuk tulisan tangan merupakan tradisi intelektual bangsa Indonesia yang sudah dirintis sejak beberapa abad yang lampau. Nenek moyang kita telah menghasilkan puluhan ribu karya tulisan dalam berbagai bidang seperti tentang adat istiadat, hukum lokal, undang-undang, tata pemerintahan, sejarah, karya sastra, juga tentang keagamaan. Tradisi tulis ini ditemukan tersebar secara merata di berbagai kepulauan Indonesia. Naskah-naskah tersebut ditulis di atas berbagai bahan seperti lontar, kulit kayu, kulit binatang, dan kertas. Manuskrip tertua dalam bentuk naskah Undang-Undang Tanjung Tanah yang diketahui dari abad ke-14 dianggap sebagai naskah Melayu tertua pra-Islam karena tidak menggunakan aksara Jawi tetapi aksara Palawa. Manuskrip keagamaan dalam bentuk kitab mulai mapan sejak zaman Hamzah Fansuri pada abad ke-16. Tradisi menulis manuskrip keagamaan setelah itu semakin berkembang pesat seiring dengan proses Islamisasi yang semakin kuat. Sebagai warisan budaya, manuskrip yang jumlahnya puluhan ribu itu tidak ternilai harganya. Namun sangat disayangkan, perhatian terhadap manuskrip sebagai sumber budaya dan sumber peradaban Islam Nusantara kurang mendapat perhatian. Pemirsa, Anda masih bersama kami, The Lights of Indonesian Islam, telah hadir di studio menemani acara ini. Satu, Profesor Dr. Uman Fathurrahman. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih, Mas. Ini seorang ahli sejarah. Ya, lebih ke manuskrip. Manuskrip Nusantara. Jadi kalau Anda mencari katalog di Indonesia, siapa tokoh Islam ahli manuskrip Nusantara, maka satu-satu yang ketemu adalah dia. Salah satunya. Ya. Kemudian ini Mbak Asma Nadia, seorang yang yaitu nulis lebih dari 43 buku. Terima kasih. Saya akan mulai dengan beberapa statement dan pertanyaan gini. Bayangkan andaikan sebuah bangsa itu tidak punya tradisi tulis-menulis yang kuat, maka berbagai wisdom itu akan hilang. Dan berbagai local genius, local wisdom di Indonesia itu salah satunya karena berbagai kebijakan, pikiran itu kan dituliskan, diawetkan dalam bahasa lisan maupun juga bahasa tulis. Tapi problemnya sekarang ini banyak sekali catatan-catatan kuno itu tidak terawat, berserakan, bahkan sebagian lari, dibeli, dikoleksi oleh kolektor-kolektor asing. Nah, Anda sebagai orang yang memang mencermati riset di situ, bisakah memberikan gambaran bagaimana peta manuskrip naskah kuno keagamaan di Nusantara ini? Ya, kita sebagai bangsa Indonesia sebetulnya mestinya sangat bersyukur ya. Kita harus berbangga karena tidak semua negara sebetulnya memiliki tradisi yang tadi Mas Komar katakan sebagai sebuah peradaban, ciri-ciri sebagai bangsa yang beradab, yang memiliki khasanah tertulis. Indonesia itu apalagi dulu belum ada Indonesia ya, Nusantara secara keseluruhan. Itu khasanah manuskrip kita itu luar biasa kaya, bisa sampai ratusan ribu mungkin kalau kita menghitungnya. Tentang apa itu tema-tema? Nah ini dia. Jadi kalau tadi ditanyakan tentang peta umum, sebetulnya manuskrip Nusantara itu kan
berbagai tema sebetulnya. Mungkin kita akan fokus pada manuskrip keagamaan yang Islam. Itu sebagai salah satu kategori saja sebetulnya. Ada tema adat istiadat, ada hukum lokal, undang-undang lokal. Nah, tetapi manuskrip Islam keagamaan Nusantara itu yang barangkali jumlahnya itu saya nggak tahu persentasenya, tapi sangat signifikan untuk Nusantara. Begitu banyak dan kaya ya, dan jarang orang menggeluti, mengetahui. Tapi kita akan break sebentar, nanti kita teruskan. Ternyata kepedulian dari pihak luar terhadap manuskrip yang kekayaan Indonesia ini itu mungkin lebih besar dibandingkan kepedulian kita gitu. Pemirsa, mari kita teruskan perbincangan kita seputar manuskrip. Gini Prof, masyarakat ini kan asing kalau bilang manuskrip, naskah. Padahal bagi orang seperti Anda, wah itu kan tambang yang luar biasa mahalnya kan. Bisakah berbagi pada kami gambaran yang singkat, tapi sehingga kami bisa tahu betapa mahalnya, kayanya, pentingnya manuskrip Nusantara, kaitannya dan keagamaan. Ya. Nah, pertama mungkin saya bisa masuk dari jumlah bahasa dulu. Indonesia itu kan punya ragam bahasa yang unik sekali dibanding dengan negara lain ya. Kita yang tertulis bisa kita kategorikan punya sekitar 20 kelompok bahasa. Melayu, Jawa, Sunda, Bali, dan seterusnya. Dan itu ada hasanah tertulisnya, bayangkan. Bahkan yang berbahasa Bali pun itu ada yang manuskrip keagamaannya, Islam gitu ya. Dari segi aksara, mungkin kalau dalam dunia akademik itu sering disebut kita punya sekitar 500 aksara. Tapi kan banyak yang sudah musnah. Gitu ya. Itu kalau dibanding dengan negara lain, barangkali kita itu sangat-sangat kaya. Jepang punya aksara hanya berapa kan? Nah, kita itu punya aksara itu Arab Melayu yang disebut Jawi, kemudian Pegon, mungkin aksara Serang, belum Honocoroko, Cacarakan kalau di Sunda, Kawi dan seterusnya ya. Itu semuanya punya hasanah tertulisnya yang kebanyakan tentu saja dalam... Dan itu masih tersimpan aman dan rapi itu, manuskrip kuno itu? Sebagian tersimpan dengan baik di perpustakaan, di museum, tapi ini yang kritikal sebetulnya sebagian yang cukup besar juga masih tersimpan di masyarakat sebagai properti pribadi. Kalau saya pribadi, ini prinsip dalam preservasi, justru kita itu tidak boleh sebetulnya menyimpan banyak secara pribadi karena tidak terawat. Walaupun saya membawa salah satu contoh apa saja ini, gitu Anda ya. bisa tunjukkan apa ini? Ini salah satu manuskrip kuno dalam tulisan yang hanya kita yang punya, yaitu Arab Melayu atau Jawi. Ini abad berapa ini? Ini kalau teksnya itu abad ke-18. Bukunya itu semacam pribumisasi gagasan-gagasan tasawufnya Imam Al-Ghazali. Luar biasa. Nah ini Mbak Asma ini kan sebagai orang yang dekat dengan dunia tulis-menulis. Bagaimana, apakah para penulis itu juga punya akses mengambil inspirasi dari berbagai manuskrip-manuskrip seperti ini? Tadi juga saya tanya, sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Oman, saya bilang, Mas, gimana caranya gitu ya, berapa banyak yang sudah didigitalisasi, berapa banyak misalnya yang sudah diterbitkan gitu ya, sehingga ini tidak hanya menjadi rujukan para peneliti gitu loh, tetapi kita-kita yang tertarik, kebetulan Asma kan sama teman-teman kita punya forum Lingkar Pena, jadi organisasi pengkaderan penulis muda yang memang basicnya tuh Islam gitu, sehingga kalau saja kita punya akses ke sana gitu, jadi kami jujur merasa kehilangan gitu loh Mas Komar, karena aduh sayang banget gitu loh, kita punya banyak kekayaan, kita bisa melihat gitu ya, karena buku itu kan manuskrip itu kan potret sebetulnya, potret keadaan satu bangsa, satu masyarakat gitu kan, sosial budaya mereka, dan kita bisa mendapatkan banyak hal gitu loh dari situ gitu. Saya ketika jalan-jalan di Jerman dan di Belanda, itu banyak manuskrip yang ke sana, bahkan juga di Malaysia. Sekarang ada museum manuskrip khazanah Melayu. Ini kok bisa terjadi? Ini gimana Anda sebagai pengawal peneliti manuskrip? Saya kira ada dua hal ya penyebabnya. Yang pertama itu saya kira ada penyebab sejarah kolonialisme yang tidak bisa kita hindari. Pada masa kolonial tentu kita mungkin tahu bagaimana Raffles itu memboyong sekitar 200-an manuskrip Jawa dibawa meskipun karam. Yang kedua penyebabnya itu memang ini yang mungkin harus kita cegah bersama-sama ya.
ada praktek jual beli perdagangan naskah yang sebetulnya benda cagar budaya. Nah ini Mbak Asma, mengapa sikap masyarakat pemerintah kok kurang peduli kepada manuskrip itu? Nggak tahu apakah, tapi kan memang pada kenyataannya nggak hanya dari segi naskah gitu ya, dari manuskrip, tetapi juga dari budaya-budaya yang lain. Saya juga sedih kenapa ketika kita jalan-jalan keluar gitu ya, saya pernah dalam satu pesawat ada di samping saya orang Swiss gitu ya, dan dia dengan bangganya dia mengatakan saya bisa bahasa Indonesia, saya bisa main alat-alat musik Indonesia, gending dan sebagainya gitu. Ternyata kepedulian dari pihak luar terhadap manuskrip yang kekayaan Indonesia ini itu mungkin lebih besar dibandingkan kepedulian kita gitu. Saya senang informasi ini ya, tapi sekaligus terenyuh dan sedih ya, kekayaan kita itu telantar ya. Tapi gini, baiklah kita istirahat sejenak ya, break, nanti kita lanjutkan lagi dialog ini. Pemirsa jangan pergi-pergi kemana-mana, kita akan lanjutkan dialog ini. Mengapa ada catatan-catatan hutang di dalam kitab Tauhid? Wow. Kitab, kalau melihat kandungan isinya, ini kitab Torekat atau kitab tasawuf. Kemudian yang satu ini gabungan antara nahwu dan saraf. Ini menurut sejarahnya peninggalan dari Syekh Burhanuddin. Beliau masuk ke Sumatera Barat sekitar tahun 1026 Hijriah. Pemirsa, Anda masih bersama kami membincangkan kekayaan manuskrip keagamaan di Nusantara. Saya rasa yang paling fanatik, militan untuk menjaga manuskrip keagamaan itu ya umat beragama. Karena umat Islam misalnya, ini harus dan selalu mencari mata rantai keotentikan. Betul. Tradisi hadis misalnya, itu kan kuat sekali. Risetnya sangat ilmiah dan kuat sekali. Sehingga ada kategori ini hadis ini mutawatir, dhaif dan sebagainya gitu. Jadi umat Islamnya punya tradisi menulis dan menjaga naskah-naskah klasik. Nah sekarang pertanyaannya, kalau di Indonesia banyak manuskrip, itu kemudian apa isinya, karakternya apa bedanya dengan manuskrip keagamaan di tempat lain. Jadi manuskrip Islam Nusantara ini menggambarkan isi kepala dari masyarakat Nusantara tentang Islam, bagaimana beragama gitu. Bahkan bukan hanya aspek akademisnya saja, mungkin yang saya bawa ini contoh teks yang akademis, itu sisi-sisi yang humanisnya juga banyak sekali. Apa maksudnya? Misalnya gini, jadi yang ringan-ringan begitu ya. Kadang-kadang misalnya di dalam sebuah kitab Syarah Al-Hudhud ala Ummil Barohin. Ummil Barohin itu kan kitab tauhid. Tetapi di pinggirnya, di kiri kanannya itu ada catatan-catatan yang sangat human. Gitu. Dan waktu itu kan belum ada fotokopi, jadi itu hanya satu manuskrip itu. Oh belum ada tentu saja. Tidak, manuskrip itu disalin tangan. Nah saya terbayang gini Mbak Asma, dulu itu kan tradisi tangan ya. Iya, dan di antara mereka nulis itu mereka wudhu dulu, sholat dulu, sehingga ketika nulis itu ada bimbingan spiritual, sehingga ada kitab-kitab itu sampai sekarang itu seakan-akan tuh bernyawa. Karena memang terlibat batinnya. Sedangkan sekarang dengan dunia elektronik yang maju, komputer itu kelihatannya enteng saja ya. Enteng saja dan yang dalam tanda kutip memalukan juga Mas. Gimana itu memalukan gini, saya kalau kita membayangkan bahwa manuskrip-manuskrip masa lampau itu mereka bisa sampai ribuan halaman, puluhan ribu, berpuluh-puluh jilid gitu ya. Dan mereka semua menulis dengan tangan gitu. Sehingga
nggak tahu apakah kesadaran untuk mengabadikan itu gitu ya, atau mereka tahu pentingnya itu gitu bagi generasi di masa depan gitu ya, atau semangat menulis yang luar biasa tinggi dari masyarakat Indonesia gitu loh pada masa lampau. Sehingga kalau merujuk ke sana, kemudian kita yang penulis-penulis Muslim nih yang baru-baru ini merasa nggak mood, males, ada komputer tapi misalnya Pentiumnya Pentium 1 gitu, atau misalnya nggak apalah kondisi kamar yang panas, kok kayaknya jadi nggak bersyukur banget gitu. Kita sudah sangat dimudahkan, nggak perlu lagi menulis, sekarang ada fotokopi gitu ya. Kemudian jadi malu lah gitu loh Mas, kalau misalnya kita sampai nggak menulis gitu loh. Iya ya, dulu itu kan ulama-ulama itu kan karyanya tebal sekali. Nah saya terbayang di samping mereka itu cinta ilmu, secara ekonomis bagaimana itu, dan skill. Atau itu semacam apa ya, kelas sosial yang tinggi atau karena apa itu? Status sosial juga bisa jadi harus, dalam tanda kutip ya, harus tinggi, karena ini kertas yang digunakan itu kan kertas Eropa yang tidak bisa diakses dan dimiliki oleh banyak orang. Jadi itu mengapa tradisi tulis teks Islam khususnya itu banyak juga terjadi di keraton. Ada ulama keraton, Syekh Abdul Rauf Singkal di Aceh itu ulama keraton, Araniri ulama keraton, begitu juga di Jawa gitu ya. Nah itu karena untuk memiliki kertas saja itu kan susah. Nah dan itu juga menjelaskan mengapa ada catatan-catatan hutang di dalam kitab Tauhid. Wow. Ada catatan-catatan misalnya ini maaf saya sebutkan, ada resep anti ejakulasi dini misalnya. Itu di dalam kitab Tauhid. Nah itu karena kertasnya tidak ada lagi, mahal kan ya, sudah ditulis saja di atas, di pinggir begitu kan. Jadi tema ini, manuskrip ini menarik kita dialogkan, tapi karena waktu terbatas, tapi saya ingin memberikan beberapa apresiasi. Pertama bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan manuskrip, dan itu menunjukkan bahwa mereka itu ternyata sangat intelektual, kuat sekali. Kalau tahu mereka buta huruf, itu kan buta huruf Latin, bukan buta huruf bahasa daerah. Nah yang kedua, ada beberapa bahasa alfabet yang sekarang ini semakin hilang. Yang menguat adalah bahasa huruf Latin ya, huruf Latin. Nah ini diperkuat hegemoni ini dengan komputer, maka semakin terkikislah. Dan jangan khawatir, terkikisnya bahasa local genius ini juga semakin terkikisnya wisdom, nasihat-nasihat yang itu tadinya terhimpun dalam cerita-cerita, sekarang semakin hilang. Jadi sebagai penulis, peneliti, novelis, hemat saya bagaimana mengawetkan tradisi-tradisi lesan maupun tulisan sehingga kemudian kekayaan Indonesia ini tidak hilang. Saya pikir begitu. Terima kasih telah menemani kami semua dalam perbincangan ini. Pemirsa, demikianlah kita masih akan berjumpa lagi dengan topik-topik perbincangan yang tidak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pemerintah harus ini, jadi misalnya tapi ini kan baru, informasi baru.